mengapa PDIP begitu gentar terhadap PSI akhir-akhir ini. Ya, ada yang beda pendapat mengenai judulnya ini, tapi begitulah. Maaf, tetapi sekarang kita malah jadi bertanya-tanya, mengapa sekarang terkesan PDIP begitu gentar terhadap PSI? Bagaimana ceritanya? Begini. Pertama, soal pencalonan Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Semua tahu persis bahwa tahun lalu, tepatnya Oktober 2022, saat PSI mengumumkan hasil polling rembuk rakyat, PDIP masih getol-getolnya mempromosikan Mbak Puan Maharani. Ada ribuan baliho Puan ditebar di seantero pelosok di seluruh Indonesia. Bahkan katanya ini instruksi dari pengurus pusat partai kepada seluruh pengurusnya di daerah. Saat itu Mas Ganjar Pranowo tidak dianggap oleh PDIP sendiri, walau setiap jajak pendapat mengindikasikan keunggulannya dibanding baca pres lainnya. Tetapi realitas politik ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh sementara elit PDIP. Puan Maharani tidak laku di pasar, sehingga elit PDIP mesti menelan kenyataan pahit ini. Maka pada hari Kartini, 21 April 2023, terpaksalah mereka mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca presnya. Walau ini de facto mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh PSI terlebih dahulu. Tapi rupanya PDIP gengsi untuk mengakui kenyataan historis ini. Dengan alasan PSI telah mencalonkan kandidat yang bukan kader partainya. PDIP dengan sengaja tidak mengakui PSI saat perhelatan Ganjar selanjutnya. Padahal saat itu PSI hanya sekedar mengumumkan kehendak rakyat yang tertampung dalam rembuk rakyat, bukan kehendak elit PSI. Tapi begitulah suara rakyat yang terpotret dalam hasil jajak pendapat rembuk rakyat waktu itu. Apa boleh buat. Lalu PSI dengan santainya mempromosikan kampanye baru. Sekarang tegak lurus bersama Pak Jokowi. Kampanye ini rupanya menarik minat masyarakat, ramai diperbincangkan publik, bahkan diikuti banyak kalangan. Banyak pengamat politik menilai ini tawaran kampanye politik yang cerdas dan cerdik dari PSI. Tegak lurus bersama Pak Jokowi adalah respon cerdik yang bisa menjawab kekosongan relung politik di Indonesia. Relung kosong itu adalah mereka yang setuju dengan kandidatnya, yaitu Pak Ganjar Pranowo, tapi enggan dengan parpolnya, yaitu PDIP. Mengingat reputasinya begitu jelek, mereka jengkel dengan keangkuhan PDIP yang mau mengkooptasi kandidat capres RI sebagai propertinya yang eksklusif. Siapa mau jadi relawan mesti daftar dulu ke PDIP. Sebuah gestur politik yang sama sekali tidak simpatik di mata para pendukung Ganjar non-PDIP. Tegak lurus bersama Pak Jokowi adalah perimbangan kekuatan politik non-partisan. Selain itu, adanya indikasi keretakan hubungan antara Jokowi dengan PDIP telah tercium juga oleh publik. Sabotase PDIP terhadap event Piala Dunia U20 yang bakal menjadi salah satu tonggak keberhasilan Jokowi berskala internasional jadi penyebabnya. Event berskala dunia yang telah dipersiapkan lama sekali itu dijegal PDIP secara mendadak. Olahraga jadi korban politisasi. Untunglah Jokowi tidak bikin front untuk melawan PDIP. Suasana jadi tenang kembali. Walau tidak dipungkiri, Gibran masih sakit hati loh atas perlakuan PDIP terhadap bapaknya itu. Saat pendaftaran bacaleknya di Solo, Gibran Rakabuming Raka yang wali kota itu menyambut kedatangan rombongan PSI di KPU Solo. Lalu heboh. Gibran pun dipanggil ke kantor pusat PDIP di Jakarta. Singkatnya ia diingatkan
diingatkan bahwa dirinya adalah kader yang artinya juga sebagai petugas partai PDIP. Gibran santai saja, walaupun ia lalu diberi tanggung jawab untuk memenangkan Ganjar. Tidak jadi soal sih. Kemudian kemarin PSI memasang baliho Kaesang Pangarep, ini adiknya Gibran, di Depok dengan copywriting yang singkat tapi dianggap mengancam status quo PKS. PSI menang, wali kota Kaesang. Maka wajarlah kalau PKS sampai meradang. Selama hampir 2 dekade mereka menjadikan Depok sebagai kantor pusat PKS. Walau akhirnya Depok jadi semakin semrawut, macet, dan beraroma sampah. Ternyata yang sewot bukan hanya PKS. PDIP pun ikutan mengeluarkan pernyataannya yang aneh. Kalau seorang anggota keluarga jadi anggota PDIP, maka anggota keluarga lainnya pun mesti di PDIP-kan. Kalau tidak, bakal kena pecat seperti yang dialami pejabat atau bupati di Maluku. Tapi teman saya bilang ya kalau keluarganya sudah membentuk keluarga baru yang terpisah dari keluarga intinya, ya dia adalah keluarga yang lain gitu. Tapi itu satu diskusi lagi. Tapi kemudian Kaesang malah menjawab pertanyaan wartawan bahwa fotonya yang untuk baliho di Depok itu ia sendirilah yang kirim ke PSI. Bahkan juga bilang bakalan all out di sana. Nah loh, jadi sebenarnya ada apa dengan PDIP ya? Friksi terus dengan PSI. Sepertinya kok gentar sekali dengan setiap aksi politik PSI. PDIP yang selalu bereaksi terhadap aksi politik PSI. Sampai kader PDIP di Depok memerlukan untuk menyindir baliho PSI tegak lurus bersama Pak Jokowi itu. Nah, di atas tadi adalah cerita yang ada di ruang publik. Katanya sih lebih serem lagi cerita tentang upaya PDIP menjegal PSI sejak verifikasi faktual pada waktu itu. Tapi itu kan cuma katanya. Demikian catatan saya, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.